Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawmi wa syarri ma ba'dahu. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. وقال أيضا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Fadilatu Ustadi Ustadz Muhammad Bukhari hafizahullah ta'ala, Raisul Jalsah, Sahibus Sultah, Ustadz Muhammad Abduh, wa jami' mansub al-qa'imina bi muassasah tanmiyah. Yang saya hormati dan kita muliakan guru kita bersama Ustadz Bukhari hafizahullah ta'ala, Raisul Jalsah sebagai moderator MC Ustadz Muhammad Abduh, dan semuanya para pengurus yang bergabung di Yayasan Tanmiyah atau Tanmiyah Foundation, beserta semuanya para jamaah yang hadir pada kajian pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Alhamdulillah. Semuanya. Syukur dan puji kita persembahkan kepada Allah pagi hari ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, Jumat pertama di pekan pertama tahun 1445 Hijriah, bulan Muharram. Allah pertemukan kita dalam keadaan insyaallah semuanya sehat walafiat jasmani dan rohani dalam nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan pertemuan kita semuanya Bapak Ibu mendapatkan limpahan rahmat, curahan, kucuran kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu bukti dan pemberat timbangan kebajikan kita nanti di padang mahsyar. Allahumma amin. Salawat dan salam kita persembahkan dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita diakui menjadi pengikut dan umatnya dan bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di padang mahsyar. Allahumma amin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh hijrah di jalan Allah itu tema dan topik yang diamanahkan kepada saya pada pagi hari ini. Berbicara tentang hijrah, ya, dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang membedah, ya, tentang kata dan makna hijrah. Ada beberapa tempat minimal yang saya sudah inventarisir. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 218 yang saya bacakan tadi. Mari kita dengarkan dengan seksama. Semoga ayat ini, kalamullah ini, taujih Rabbani ini memberikan asar pengaruh kepada ma'nawiyah Tuhaniyah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi hijrah ini dimulai dengan kata-kata iman. Ya, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Al-hijrah artinya adalah al-intiqal, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka yang berjuang berjihad di jalan Allah. Ulaika, mereka itu semua, kata Allah, yang beriman, berhijrah dan berjuang di jalan Allah, yarjuna rahmatullah, yang mengharap limpahan rahmat, curahan kasih sayang Allah. Wallahu, dan adalah Allah, ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Mari kita tadabburi sejenak ayat ini, ya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi ada iman, ada hijrah, dan ada jihad. Ya, tiga serangkai yang tidak bisa dipisahkan. Ya, mengapa orang kemudian ringan untuk berhijrah? Karena ada iman. Mengapa kemudian orang ringan untuk berjuang di jalan Allah? Ada iman. Pangkalnya semua adalah keimanan. Kalau imannya dia kuat, ya, ditopang dengan iman yang kuat, maka dia akan mudah untuk melakukan perintah Allah, termasuk hijrah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dirangkai oleh Allah dengan waw ataf, ya, iman, hijrah, dan jihad. Semuanya menggunakan waw ataf, ya, perangkat dan, ya. Artinya apa? Para ulama tafsir menerangkan kepada kita, ya, memberikan penjelasan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, ya. Satu dengan yang lainnya berangkai, memiliki korelasi alaqah qawiyah, korelasi yang kuat. Ya, mengapa para sahabat bisa mereka berhijrah meninggalkan rumah, kampung halamannya, tempat kelahirannya, pekerjaannya? Ya memang itu berat sekali karena pendorongnya adalah faktor iman. Jadi iman ini adalah ruh. Iman ini adalah power. Ya, power. Orang bisa digerakkan, orang bisa bergerak melampaui batas-batas kekuatan akal karena ada iman. Itulah iman. Ya, dia bisa dibuktikan, ya, dengan tindakan dan bisa dirasakan dengan orang yang merasakan manisnya iman itu. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ujung ayat itu ulaika yarjuna rahmatullah. Ya, jadi kasih sayang Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah itu diraih dengan tadi, dengan iman, dengan hijrah, dan dengan kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, senada dengan ayat tersebut tertera dalam surat 8. Surat Al-Anfal ayat 74. Hampir sama redaksinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa ajrun karim. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, dimulai dengan iman lagi. Wahajaru, dan berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan berjuang berjihad di jalan Allah. Selalu kalau kita membaca Al-Quran, para jamaah sekalian, kata-kata jihad berjuang pasti diiringi dengan kata-kata fi sabilillah. Jadi berjuang itu harus benar-benar di jalan Allah. Bukan fanatik buta, bukan seseorang. Ya, pasti fi sabilillah. Ya. Walladzina awaw, dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal. Maksudnya kaum Ansor waktu itu. Kepada saudara-saudaranya kaum Muhajirin. Yang ketika para sahabat pindah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun 622 Masehi, ya, peristiwa hijrah ini. Mereka kasih tempat tinggal. Ya, mereka eksodus, meninggalkan kampung halamannya karena tekanan dan intimidasi yang sudah tidak layak lagi mereka dapatkan daripada orang-orang kafir Quraisy. Ya, makanya turun perintah untuk tinggalkan saja kampung halaman. Dan orang-orang Ansor itu memberikan awaw. Ya, ma'wa itu artinya tempat tinggal. Awa ya'wi, memberikan tempat tinggal. Awaw, ya, rumah. Wa nasaru, dan memberikan pertolongan kepada saudara-saudara mereka kaum Muhajirin. Di ujung ayat itu Allah memberikan penegasan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu orang-orang yang dahsyat imannya. Mereka itu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Lahum maghfiratu wa ajrun karim. Bagi mereka ampunan Allah, ya, dan pahala yang sangat mulia, yaitu surga. Dua ayat ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita tadabburi, saling memperkuat satu dengan yang lainnya, dan senada, ya, satu frekuensi, satu irama. Ada iman, ada hijrah, ada berjuang berjihad di jalan Allah. Kemudian salah satu buktinya adalah kaum Ansor itu memberikan tempat tinggal dan memberikan pertolongan, ya, welcome, marhaban kepada saudara-saudaranya, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menegaskan mereka itu yang dahsyat imannya. Jadi ada bentuk bukti daripada keimanan itu yang dicontohkan oleh kaum Ansor adalah langsung memberikan tempat tinggal. Ini perlu perjuangan, ya. Mari kita lihat lagi dalam surat 4 ayat 100 surat An-Nisa. Ya, janji Allah bagi mereka yang mau melakukan hijrah, ya, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa. Wa man, siapa saja, yuhajir yang mau hijrah fi sabilillahi, di jalan Allah, bukan hijrah hadis yang diterangkan dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Umar bin Khattab itu Bukhari, ya, dan Bapak Ibu, hadis karena hijrah imro'ah, dia hijrah pindah karena seseorang gadis yang ingin dinikahinya, itu beda lagi. Ini hijrahnya di jalan Allah. Allah berjanji siapa yang berhijrah di jalan Allah, ya, yajid fil ardi muraghaman katsiran, akan dia mendapatkan di atas muka bumi ini, yaitu muraghaman katsiran wasa'ah, kemudahan-kemudahan, ya, wasa'ah, dan hal-hal yang tidak diduga, wasa'ah, ya, muraghaman itu rezeki lah, ya, katsiran yang banyak, wasa'ah, dan kemudahan-kemudahan. Dan ini apa namanya, sunnatullah. Kalau kita mentok di satu tempat, ya kita harus melakukan eksperimen, uji coba di tempat yang lain, ya. Rasul kan melakukan uji coba minimal 3 kalau dalam sirah itu, ya. Pertama, hijrah ke Habasyah, para sahabatnya itu disuruh karena sudah mentok di Mekah ini, sudah tidak kondusif, suruh cari nuansa baru ke Habasyah, ke Ardul Habasyah. Fa inna fiha malik, ya, fa inna fiha malikan la yuzlamu indahu ahad, kata Rasul.
ada seorang pemimpin raja yang tidak pernah rakyatnya, orang yang berada di bawah kekuasaannya, dizolimi sedikit pun. Ya, Malik adil, raja yang sangat adil, memperlakukan siapa saja yang dipimpinnya atau orang yang berada di bawah kekuasaan. Izhabu ilaih, kata Rasul, berangkat kalian ke sana. Ya, ada Utsman bin Affan dan istrinya, ada Ja'far bin Abi Thalib, kurang lebih mungkin tidak sampai 20 orang sahabat ya. Belasan, 15 atau maksimal 20 lah. Jumlah tepatnya ya, mungkin 20-an berangkat ke sana, eksperimen. Ya, mendapatkan perlakuan yang sangat luar biasa sahabat. Ketika di Ethiopia atau di Habasyah, Malik Najasyi ya. Cuma orang-orang kafir Quraisy juga tidak tinggal diam. Para pembesar kafir Quraisy mencium siasat strategi Rasulullah SAW, eksperimen itu. Akhirnya mengutus 2 orang pemimpin kafir Quraisy yang siap memberikan hadiah, riswah, sogokan kepada Raja Najasyi. Dalam literatur itu disebut membawa fiddah, az-zahab, emas dan perak, untuk mempengaruhi kebijakan daripada Raja Najasyi. Raja Najasyi sekali lagi adalah raja yang adil. Orang yang adil, cirinya itu mendengar dari kedua belah pihak, Bapak Ibu. Bukan hanya telinga satu, makanya Allah kasih telinga ini 2, kanan kiri. Kita cross check dulu, tabayun. Ya, jangan kita menyimpulkan sesuatu yang kemudian kita kemudian menyesal. Ya, alama fa'altum nadimin, kalau dalam surat Al-Hujurat itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kemudian kita menyesal. Raja ini dia adil, pintar. Ya, dikonfrontasi nanti utusan kafir Quraisy yang siap memberikan hadiah riswah kepada Raja Najasyi dan Ja'far, dikonfrontasi bagaimana pendapat mereka. Di depan halayak ramai didengarkan, bla 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 bla, kata para pembesar kafir Quraisy, 2 orang utusan ini, ya intinya buzzer lah, memfitnah, hoax semuanya. Ini memporak-porandakan patung-patung kami, Tuhan kami, silaturahim kami terputus setelah ini ada nabi mereka datang diutus, yang mencaci berhala-berhala kami, Tuhan yang kami sembah. Selesai, kata Raja Najasyi, Ja'far disuruh mengutarakan, wahai raja yang adil, kami diperintahkan nabi kami untuk datang ke sini mencari perlindungan, naungan di bawah kepemimpinanmu. Kami dulu di kota Mekah menyembah patung berhala, yang patung berhala itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madarat, bahaya. Datanglah seorang Rasul ini, Muhammad SAW, Nabi kami, ya, melarang kami untuk menyembah itu dan memerintahkan kami hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kami makan darah, dulu kami tenggen, mabuk, minum khamar, dulu kami main judi, dulu kami main perempuan. Rasul kami datang kemudian melarang itu semua dan memerintahkan kami untuk makan yang halal dan thayyibah. Karenanya ketika kami mengikuti ajaran Rasul kami, Nabi Muhammad, kami dimusuhi, kami disiksa, kami bla 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 bla, diintimidasi. Kalau begitu, kata Raja Najasyi, kurang lebih bacakanlah satu firman wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulmu, kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak salah, Ja'far bin Abi Thalib membacakan kisah tentang Ibunda Maryam dan Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian Raja Najasyi ini nanti meneteskan air mata. Dengan itu dia kemudian yakin bahwa inilah Nabi yang saya baca, ya, tanda-tandanya dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Apa yang dilakukan Raja Najasyi setelah itu, jamaah? Dia usir ini 2 orang, ya, 2 orang, persisnya 2 orang, namanya saya lupa, ya, 2 orang daripada utusan kafir Quraisy untuk pulang lagi kembali ke Mekah. Tidak sampai di situ orang kafir Quraisy. Mereka melakukan manuver-manuver, menyebar berita hoax, disebar. Jadi berita hoax, buzzer-buzzer dulu sudah ada zaman Rasul. Cuma gayanya berbeda. Kalau dulu mungkin dengan berita omongan satu dengan yang lain, kalau sekarang mungkin dengan teknologi. Ya, disiarkanlah berita hoax itu kondusif kota Mekah.
udah aman, bla bla bla. Maka para sahabat yang berada di Habasyah juga ingin kembali ke Mekah, kurang lebih. Setelah kembali ke Mekah, tidak seperti apa yang mereka dengar berita itu. Berbalik 160 derajat. Intimidasi semakin dahsyat, ya bahkan satu keluarga wafat, ya keluarga Yasir, yaitu wafat, istrinya, suaminya ditusuk. Istrinya itu dari ujung kepala sampai kehormatan kemaluannya. Bilal bin Rabah diseret, ya ditimpai batu dan seterusnya. Nabi tidak tinggal diam, ya. Nabi mengatakan para sahabatnya, bersabar sampai Allah akan berikan kepada kalian jalan keluar dan pertolongan. Bukan hanya sampai di situ, jamaah sekalian. Tengok ini. Yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'id. Kan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah. Solusi dari Allah. Nabi melakukan eksperimen yang kedua, beliau langsung lakukan. Kalau yang pertama tadi menyuruh sahabatnya. Beliau berangkat kurang lebih 90 km ya ke negeri Taif. Jadi Taif itu kurang lebih 90 atau 95 km dari Mekah. Itu Rasulullah SAW jalan, ya, ditemani dengan Zaid bin Harithah. Kalau kita naik kendaraan bis itu kurang lebih 1,5 jam, tidak sampai 2 jam. Dengan harapan apa? Rasul mendapatkan tadi dukungan daripada penduduk Taif, pembesar Taif. Ya, kita tahu pembesar Taif ini nanti kemudian menyatakan keislamannya di akhir-akhir daripada perjuangan Rasulullah SAW, di tahun-tahun terakhir daripada tahun-tahun Hijriah nanti. Singkat cerita, berangkat Rasulullah SAW ke negeri Taif bersama Zaid bin Harithah untuk mendapatkan tadi yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'. Eksperimen lagi. Jadi hijrah itu eksperimen. Ya, untuk mendapatkan yang lebih baik. Mentok satu, coba satu. Mentok satu, coba lagi. Sampai nanti kemudian Allah memberikan tempat yang terbaik. Kota yang disinari dengan cahaya Allah. Al-Madinah Al-Munawwar. Tapi sebelum ke situ, Rasul melakukan eksperimen, uji coba. Ya, sunnatul anbiya. Hijrah itu merupakan sunnatul anbiya. Warisan, ya, sunnah yang dilakukan oleh para nabi. Semua para nabi melakukan eksperimen hijrah. Ya, eksperimen hijrah. Tidak ada nabi atau para sahabat itu yang wafat meninggal di kampung halaman lahir. Jarang sekali. Semua merantau, semua hijrah. Dan itu sunnatul anbiya. Ya, kebiasaan para nabi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad, semua Nabi Ibrahim, semuanya melakukan perjalanan-perjalanan. Singkat cerita, mulai pintu masuk kampung Taif sampai pintu mentok, ya, dari depan sampai belakang Rasulullah disambut sambutan yang kita sudah tahulah, cacian maki dari anak-anak kecil. Puncak kehinaan, ya, penghinaan orang-orang Taif adalah melibatkan anak-anak kecil yang mereka tidak tahu apa. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Rasulullah SAW yang mulia diejek anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Itu kan, itu menghina sekali. Ya. Di samping Rasulullah disakiti secara fisik, dilempari batu sampai berdarah. Sampai Zaid bin Harithah itu menjadi tameng. Waqad sujja ra'suh, ya, sampai kepalanya itu terluka. Ya. Tetapi puncak, kata para ulama, penghinaan mereka adalah melibatkan anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa, menghadang Rasul, mengejek Rasul. Itu kan secara psikolog, iya, secara kejiwaan itu dahsyat. Orang nggak tahu apa-apa, anak kecil, dia ejek-ejek kita. Itu kan penghinaan. Tapi Rasulullah SAW berjiwa besar. Jadi pemimpin itu juga tidak boleh baper. Ini pelajaran buat kita ini. Jadi hijrah kita benar-benar di jalan Allah. Jangan baperan jadi orang. Ya, Nabi SAW mengajarkan itu. Ya, biasa saja. Ya, optimis, sikoh kepada Allah, trust, yakin kepada Allah. Ya. Rasulullah tidak baper, tidak dibawa perasaan itu mendalam. Rasulullah berjiwa besar. Pemimpin, ya, para dai harus berjiwa besar. Tidak boleh baperan.
Ya, bawa perasaan ini itu, bahaya kalau begitu. Nah, kalau para dai baper, gimana nanti mad'unya, para jamaahnya? Ya, Rasul tidak baper. Ya, sampai diejek dan seterusnya. Terakhir beliau meminta kepada para pembesar Taif, ya, permohonan Rasulullah SAW ditolak. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dari Taif. Ya, di tengah perjalanan keluar itu ditawari oleh Malakul Jabal, malaikat yang menunggu gunung. Jadi Taif itu memang di lembah. Saya yakin semua jamaah mayoritas para ustadz sudah ke sana juga. Ya, dia penghasil sayur mayur, ya, subur sekali. Anggurnya yang terkenal, anggur warna hijau, ya. Delimanya juga ada, tufahnya. Ya, mohon maaf, delima, rumman, delima, ya. Itu banyak sekali di sana. Jadi sampai malaikat menawarkan kepada Rasul, ini kampung Taif ini yang dablek ini, merengkel ini, memperlakukanmu seperti ini ya Rasulullah. Kalau engkau setuju ridho, saya tumpahkan ini gunung bukit di sekeliling mereka. Supaya habis ini entek semua ini orang itu. Nabi berjiwa besar. Apa kata Nabi? Jangan malaikat. Saya berharap di kemudian hari, ya, ada dari keturunan anak mereka, cucu mereka yang beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah mendoa kepada Allah yang doa sangat terkenal. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di tengah-tengah sakit, Rasulullah dilempari batu, lutut berdarah. Rasulullah diejek, puncak kehinaan yang dilakukan oleh penduduk Taif, mengejek Rasul dengan anak-anak kecil. Oh, itu sakitnya luar biasa itu secara kejiwaan. Rasul kemudian masih berjiwa besar, berharap kepada Allah, berikan mereka petunjuk ya Allah, karena mereka kaum yang tidak tahu. Keluarlah Rasulullah SAW, dalam banyak literasi sirah disebut, beberapa referensi, Rasulullah istirahat di kebun kurma Utbah bin Rabi'ah. Ya, sambil kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma inni ashku bathi wa huzni ilaik. Ya Allah, kucurhatkan ya Allah kesedihanku, syakwaku kepadamu ya Allah, kesedihanku. Ya, usaha saya sudah maksimal mengajak mereka untuk beriman kepadamu ya Allah. Jangan kau murkai saya karena lemahnya kekuatan, ya, potensi yang saya lakukan untuk mereka mengajak kepadamu ya Allah. Anta Rabbi wa Rabbil mustad'afin. Engkau Tuhanku ya Allah dan Tuhan orang-orang yang lemah. Kepada siapa lagi kalau bukan kepadamu saya mengadu dan memohon kekuatan kepadamu ya Allah. Doa yang dalam sekali kurang lebih yang beliau panjatkan ketika itu. Datang dari kejauhan seorang yang menemui Rasulullah SAW. Setelah mendapatkan izin dari majikannya, ya, dia penjaga kebun, menyodorkan, dalam riwayat ada dua, ya, ada yang mengatakan anggur, ada yang mengatakan kurma. Ya, Rasulullah intinya diberikan anggur atau kurma, beliau kemudian ambil itu hadiah karena Rasul menerima hadiah. Rasulullah, para ahlul bait tidak menerima zakat. Ya, beliau makan itu anggur dengan mengucapkan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Orang memberikan hadiah ini jamaah terperanjat. Ini ada hikmah lagi dari peristiwa hijrah. Rasul mengajarkan akhlak, budi pekerti akhlak, adab makan, ya. Bismillah, kata Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Orang ini kemudian terperanjat. Innahu qawlu ahli hadal balad. Kata orang yang memberikan hadiah kepada Rasul anggur ini ucapan yang pernah saya dengar dari penduduk kampung saya, kampung ini. Terjadi dialog yang lumayan agak panjang. Nabi kemudian Rasulullah SAW bertanya, min ayyi baladin anta? Anda dari negeri mana? Faqal ana min Nainawa. Saya dari kampung Nainawa. Rasul kemudian mengatakan, innahu qaryatu rajulin salihin, Yunus bin Matta. Nainawa itu kampung orang soleh. Lahir dulu namanya Yunus bin Matta. Kemudian terjadi dialog lagi, orang ini tanya, wa ma adraka ma Yunus bin Matta. Apa yang kau ketahui tentang Yunus bin Matta ini? Faqala Rasulullah, huwa akhi.
He's my brother. Dia saudaraku. Huwa nabiyun, dia seorang nabi. Wa ana nabiyun mursal, dan saya juga seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi menyebut bismillah tadi sebelum makan. Terjadilah dialog panjang. Kemudian ketika dikabarkan jawaban Rasulullah SAW, dia saudara saya Yunus, seorang nabi, dan saya seorang nabi. Faqabbala jabhata Rasulullah SAW. Ada penjaga kebun ini kemudian mencium kemuliaan atau kening Rasulullah SAW yang mulia. Warukbataih, dan kedua lututnya. Fasyahadat syahadatul haq, beliau kemudian bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Satu-satunya yang mendapatkan hidayah bukan pembesar orang Taif, tetapi penjaga kebun. Namanya adalah Adas. Sampai sekarang, ibu dan bapak nanti kalau umrah plus Taif, suruh travelnya ke sana. Masjidnya ada namanya, Masjid Adas. Peristiwa itu kemudian sekarang dibangun masjid nampak jelas namanya Masjid Adas di kota Taif. Sampai sekarang ada. Satu-satunya ini. Only one people. Ya, yang masuk Islam ini. Makanya apa maknanya? Hidayah itu tidak pernah mengenal status kaya miskin seseorang. Kalau sudah Allah yasrah sadrahu lil Islam, Allah sudah bukakan hatinya, lapangkan dada seorang menerima kebenaran Islam, Allah kasih hidayah. Mau setinggi apapun level dia, jabatan dia, kedudukan dia, tapi kalau dayik, dadanya sesak, sempit untuk menerima kebenaran, tidak akan dapat. Tengok, tidak kebayang kan? Penjaga kebun, kemudian Allah berikan hidayah. Singkat cerita, Rasulullah SAW kemudian masuk kota Mekah, berjalan kaki. Berarti kalau 90 km kali 2, itu sekitar 180-an. 90-an lebih dikit lah. Itu ke kota Taif. Sampai di kota Mekah, kita tahu sayembara sudah berada di mana-mana. Siapa yang bisa membawa Muhammad hidup mati, 100 ekor onta menjadi miliknya. Hadiah yang sangat menarik. Ya, hadiah yang besar sekali, 100 ekor onta. Satu ekor onta bisa 400-500 juta. Kalau dia bagus, gede, bisa lebih. Itu 100. Sayembara itu sudah terpasang di mana-mana. Maka Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu semuanya berkumpul di satu tempat namanya Darun Nadwa untuk melakukan penangkapan kepada Rasulullah SAW. Disepakati waktu itu usulan kalau Rasulullah SAW harus dihabisi nyawanya dengan semua kelompok orang-orang yang berada di kota Mekah, anak-anak muda mengeroyok Rasul. Rasul harus dibunuh dengan cara dikeroyok. Kenapa dikeroyok? Kalau sudah dikeroyok, maka Bani Abdul Muthalib tidak pernah akan bisa membalas. Ya, karena suku-suku yang lain sudah berkontribusi. Disepakati, Rasulullah SAW kemudian di siang harinya sebelum keluar dari rumah, berangkat ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah, mertua beliau, masuk dari pintu belakang ya, bukan pintu depan. Jamaah perlu tahu dan kita perlu tahu, orang Arab itu kalau silaturahim di siang hari menunjukkan satu hal yang sangat penting. Ini perlu dicatat. Jadi orang Arab itu kalau berkunjung silaturahim itu di siang hari panas, menunjukkan ada hal yang paling penting. Makanya Nabi pilih di waktu siang. Yang orang Arab itu siang itu jarang dia keliling keluar. Panasnya minta ampun. Apalagi sekarang 45 derajat, 46, 47. Nabi SAW siang-siang hari datang ke rumah Abu Bakar, merencanakan untuk keluar dari Mekah. Setelah tentunya para sahabat juga sudah berbondong-bondong, berdiam-diam untuk meninggalkan Mekah. Disepakatilah oleh Rasulullah 4 mata dengan Abu Bakar untuk meninggalkan kota suci Mekah. Ya. Ali radhiyallahu anhu diperintahkan Rasul untuk berbaring di tempat tidur Rasulullah SAW yang waktu itu masih belia, belum genap 10 tahun, 7 atau 8 tahun. Mengapa Ali? Para ulama memberikan keterangan penjelasan karena Ali dari Bani Abdul Muthalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Ya, Abu Thalib
paman Rasul adalah tokoh, nggak mungkin dibacok Ali. Makanya Ali ditaruh sebagai pengganti Rasulullah. Begitu dibuka, ditengoknya Ali. Sedikit pun tidak disakiti oleh para pemuda kafir Quraisy yang siap membacok, membunuh Rasulullah. Rasulullah SAW keluar dari kepungan rumah beliau, semua anak-anak muda sudah disiapkan, ya, disiapkan dengan pedangnya untuk membacok leher Rasulullah. Nabi dalam riwayat Sahih mengambil segenggam pasir, kemudian berdoa kepada Allah seraya membaca surat Yasin dalam salah satu riwayat, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat ini Bapak Ibu jamaah tidak bisa dibaca ketika ada operasi, ya. Operasi ya, antum bawa kendaraan lupa bawa surat, antum baca ayat ini. Tetap juga antum ketangkap kalau nggak komplit, ya. Jangan disalahkan juga. Nah, ada orang yang baca 100 kali tetap antum kena juga, ya. Jangan, ini peristiwa hijrah. Nah, selamat Rasulullah. Saya ingin katakan sedikit lagi nih Ustaz Bukhari, ya, Bapak Ibu. Singkat cerita, Rasulullah SAW menuju kurang lebih 3-5 kilo lah arah selatan kota Mekah. Ada gunung mountain yang terjal. Ya, beliau sedikit beberapa hari, 3 hari 3 malam untuk bersembunyi di situ di Gua Thur. Gharus Thawr. Madinah ada ke utara, Syamal, Makkah. Gua Thur berada di janub, sebelah selatan. Ya, mengapa Rasulullah lakukan itu? Rasulullah mengajarkan kita strategi, ikhtiar maksimal. Jadi kalau tadi sungguh-sungguh hijrah di jalan Allah, harus benar. Ikhtiar juga kita harus sungguh-sungguh. Rasul mengajarkan ikhtiar maksimal, ikhtiar al-ard, ya, ikhtiar bumi. Ya, ikhtiar ada 2, ikhtiar samai dan ikhtiar ardi. Ikhtiar samai itu doa. Ikhtiar ardi itu usaha yang kita lakukan, strategi, coba sana, coba sini. Nah, singkat cerita, 3 hari 3 malam menanti Rasulullah SAW di sana. Yaitu sempit sekali konon kabarnya. Saya pun belum pernah naik di situ, Ustaz Bukhari dan Ustaz yang Bapak Ibu. Nanti kapan pingin naik juga. Terjal sekali, nampaknya pendek tapi dahsyat itu. Beberapa ustaz yang sudah naik ke sana, wah dahsyat ustaz. Ya, belum ada tangga-tangganya, belum, bukan seperti Gua Hira, ya. Jabal Nur beda, lebih terjal. Nabi SAW berada di sana sekali lagi 3 hari 3 malam, ini mengajarkan ikhtiar maksimal. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan putri Abu Bakar namanya Asma yang menangani logistik, ya, logistik makanan dan minuman yang dikirim oleh Asma, wanita salihah, gadis salihah, ya, pemberani dia. Kalau punya anak perempuan cucu, Bapak Ibu boleh dinamakan Asma, tafa'ul dengan sosok ini. Dia yang mengurusi logistik. Abdullah bin Abi Bakar membawa update informasi. Informasi terkini kota Makkah selalu dibawa berita info oleh Abdullah bin Abi Bakar. Amir bin Fuhairah, pelayan Abu Bakar, habis subuh kayak begini nih, pagi suruh bawa kambing gembalaan Abu Bakar mengarah ke Gua Thur, sehingga telapak kaki jejak Asma dan Abdullah bin Abi Bakar, Asma binti Abi Bakar dan Abdullah bin Abi Bakar terhapus. Bukan hanya sampai di situ, Rasulullah SAW meng-hire seorang musyrik yang punya kapasitas dalam muamalah, tidak mengapa kita bersinergi, berkolaborasi dengan orang di luar kita, orang non, agar asalkan dia punya kapasitas, jujur, amanah, tidak ada. Sebagaimana Nabi juga meng-hire seorang penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraikid. Dialah penunjuk jalan hijrah Rasul, jalan setapak yang bijak. Ya, sampai di situ maksimal Rasulullah SAW usaha, hampir ketahuan Nabi SAW sebelum keluar nanti, dan dituntun penunjuk jalannya Abdullah bin Uraikid. Hampir Rasulullah SAW ketahuan. Ya, Abu Bakar
berkata kepada Rasul, qala Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, hum ala ru'usina. Mereka sudah di atas kepala kami. Lau anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absara. Kalau mereka satu di antara mereka melihat tunduk telapak kaki, mereka akan melihat kita benar-benar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu. Nabi kemudian berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnain Allahu tsalisuhum. Bagaimana prasangka, bagaimana pendapatmu? Allah menjadi yang ketiga di antara kita berdua. Allah. Hikmah selanjutnya, Bapak Ibu, dari hijrah ini ada pendidikan keimanan, tarbiyah imaniyah, zatiyah. Ini adalah power saya katakan tadi. Kemudian fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala, Allah menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 40, peristiwa itu direkam dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kalian semua tidak menolong Nabi Muhammad, Allah sungguh yang telah menolongnya. Id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyasnain. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengusir Nabi dari kampung halamannya, beliau berdua di antara temannya, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Idh huma fil ghar, ketika berdua mereka berada di gua Tsur. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Masya Allah. Wherever you are, there is the presence of God. Ya. Ya, dimanapun kita berada, Allah akan memantau kita. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah turunkan ketenangan, ketentraman kepada Nabi Muhammad. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Allah perkuat, Allah bela Nabi Muhammad dengan para tentara yang tidak bisa dilihat. Malaikat, ribuan malaikat Allah turunkan di sekeliling gua Tsur. Ya, puncaknya wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla, rencana, planning, kalimat, program orang-orang kafir Quraisy rendah serendah-rendahnya. Enggak ngefek, tidak ngaruh, tidak berdampak sedikit pun. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Allah jadikan kalimat Allah tinggi setinggi-tingginya, luhur seluhur-luhurnya. Ya, risalah yang Rasulullah bawa. Wallahu azizun hakim. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi hikmah yang terakhir adalah tarbiyah imaniyah, pendidikan keimanan. Maka hijrah itu kalau kita sungguh-sungguh hijrah, maka akan ya dilatar belakangi dengan keimanan yang kuat. Orang yang berhijrah itu pasti faktornya iman. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Ta'ala, singkat cerita, Rasulullah keluar dari Gua Tsur menuju Madinah, ratusan kilometer, kurang lebih 500 kilometer lah ya, 400-an sekian. Jalan kaki. Hikmah yang terakhir, setibanya Rasulullah di Madinah, ini penting bagi kita dari peristiwa hijrah ini, sungguh-sungguhlah kita memperhatikan masjid, sungguh-sungguh kita mensyiarkan masjid, ya, apalagi kita umat Rasulullah SAW, ya, yang cinta kepada Rasul, kita buktikan salah satu peristiwa hijrah ini mengajarkan kita pentingnya masjid. Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah bangun masjid yang pertama kali, Masjid Quba. Setiap Sabtu, kulla yaum sabt, ya, setiap hari Sabtu Rasulullah sholat 2 rakaat atau sholat sunnah ke Masjid Quba. Sekarang dibangun pedestrian, jalan kaki bisa ke Masjid Quba sekarang dari Madinah, dari Masjid Nabawi. Kurang lebih 2 kiloan ya, 2 kilo lebih dikit. Kalau Bapak Ibu mau jalan kaki bisa. Setiap Sabtu dalam riwayat Rasulullah menyempatkan untuk sholat sunnah di Masjid Quba. Ya, dan ada kelebihan fadilah man tatahhara fi baitihi, siapa orang yang berwudu, bersuci dari rumahnya, ambil wudu, summa shalla rak'ataini fi Masjid Quba, dan kemudian dia sholat sempatkan minimal 2 rakaat di Masjid Quba, nalaka ujrati umrah, dia akan mendapatkan
sepadan variabel dengan pahala umroh. Ya, sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Itulah masjid yang pertama bangun, dan ini mengajarkan kepada kita, ya, kita ambil pelajaran ahamiyatul masjid, urgensi pentingnya masjid. Mau sehebat apapun komplek yang kita tinggali, Bapak Ibu, semewah apapun rumah kita, lingkungan kita, di situ tak ada masjid, tak ada musola, gersang hati. Tak ada cerita. Ini pelajaran, punya anak, punya cucu, punya menantu, mau cari kontrak, mau cari perumahan, tengok situ pengembangnya, ada masjid, ada musola, penting sekali. Ya, bila perlu Bapak Ibu bangun masjid di situ juga. Kalau tidak ada inisiatif, ya. Bapak Ibu pengusaha properti, usahakan adakan pasos, ya, pasum, bangun di situ musola. Dia akan berkah sekali. Saya ada salah satu koneksi jamaah pengusaha properti. Setiap saya bangun komplek Ustadz, klaster, saya sediakan di situ untuk bangun musola. Saya bilang, Pak Haji, paten, top. Ini konsep Rasulullah SAW. Rasul tidak bangun pasar, tidak bangun mall, tetapi bangun masjid. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah rekam peristiwa Masjid Quba dalam surat At-Taubah ayat 108. Sungguh masjid yang pertama kali kau bangun Muhammad di atas fondasi ketakwaan dan keimanan, lebih berhak kamu untuk sholat di dalamnya. Karena waktu itu nanti orang munafik Madinah, ya, para pembesar munafik juga melakukan manuver. Ya, bangun namanya Masjid Dirar, ayat 107-nya berkisah tentang Masjid Dirar. Ya, walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Ya, ini dimotori dengan seorang rohib yang datang dari Syam, namanya Abu Amir. Abu Amir ini rohib dia. Dia sangat tidak senang sekali dengan kehadiran Nabi di kota Madinah. Akhirnya beliau berangkat ke Syam. Dia pantau juga kroni-kroni dia, centeng-centeng dia di Madinah. Dibangunlah Masjid Dirar. Tapi nanti Masjid Dirar dengan perintah Allah disuruh dirobohkan. Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk merobohkan Masjid Dirar tadi. Karena fungsinya Masjid Dirar itu adalah tafriq, memecah belah kekuatan umat, ya, kekuatan para kaum muslimin, para sahabat Rasulullah. Ya, sebagai sentral menanti Abu Amir, pemimpin mereka nanti kalau datang, ya, untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu, singkat cerita, dari peristiwa hijrah ini kita ambil pelajaran, jangan lupakan masjid. Jangan lupakan masjid. Masjid adalah benteng kita yang terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dah pagi hari ini. Ya, kesimpulannya dari peristiwa hijrah, kita sungguh-sungguh mengapa hijrah di jalan Allah. Pertama dalam rangka hifzuddin, memprotek agama kita. Kalau kita nggak mau sungguh-sungguh hijrah di jalan Allah, agama kita bisa terongrong. Ya, lemah keimanan kita. Maka kita harus lakukan hijrah, baik itu secara maknawiyah, mental, ya, dari hijrah maksiat ke taat, dari hijrah suka lenuh syirik menuju tauhid, hijrah dari malas menuju giat, ya, hijrah dari bakhil menuju sakhih, menuju dermawan, ya, dari hijrah yang jelek lah menuju yang kebaik, hal-hal yang baik. Bisa juga hijrah secara hisiah juga masih bisa. Kalau tinggal di lingkungan yang nggak kondusif, anak-anak kita, keluarga kita juga terpengaruh dengan akhlak yang tidak baik, saya kira dan kita sepakat tinggalkan tempat itu. Jual rumah, atau kalau masih kontraktor, kontrak tempat yang lain. Jangan bertahan di situ. Karena kalau tidak bisa kita menjadi seperti ikan di tengah lautan yang dia tidak akan asin, maka nanti kita akan terpengaruh. Itu saja mungkin Ustaz Bukhari dan Ustaz ya, rahmatullah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi hifzuddin, menjaga agama kita, membentuk lingkungan takwinul bi'as salihah, lingkungan yang baik. Dari hijrah tadi juga kita ambil sepenggal pelajaran bidayatul nasr,
titik mula pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ahamiyatul masjid, urgensi pentingnya masjid, dan yang terakhir adalah ahamiyatu tarbiyatu tahdid, pentingnya sebuah perencanaan strategi. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Saya serahkan ke Ustaz moderator Raisul Jalsah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Wansyah atas penyampaian yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi pengingat dan motivasi hijrah kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Amin ya. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum kita tutup, mungkin para jamaah ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz, kami persilahkan. Silakan yang ingin bertanya untuk membuka kamera dan mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Ustadz. Kami persilahkan. Kayaknya jelas semua ini Ustaz. Kalau tidak Ustaz, ini fenomena hijrah zaman now ini gimana Ustaz? Ustaz Buhari. Kalau fenomena hijrah zaman now ini ada dua Ustaz Buhari ya, menurut hemat kita. Bisa hijrah sikap, ya, perilaku lah. Dari budaya, kalau dia punya wewenang, kalau bicara yang tinggi, banyak pejabat koruptor, ya dia jangan korupsi lagi, itu hijrahnya. Pejabat tidak mengenal masjid, harus kenal masjid, dukung program masjid. Ya. Secara mental, Ustaz. Jadi hijrah itu secara sikap itu lebih, saya pikir, relevan. Ya, karena kalau kita hijrah kemanapun secara maksiat, pasti ada maksiat juga di tempat itu. Ya, tergantung kita bergaulnya kepada siapa. Tapi yang relevan saya pikir lebih dominan lah ya, itu hijrah ma'nawiyah, perilaku tadi. Ya, kalau dia skala yang besar, umpamanya pejabat, pengambil kekuasaan, wewenang yang suka ngibul, ya korupsi lah bahasanya, potong sana, potong sini, tinggalkan itu sebelum dia mati kan. Saja udah sebelum dia mati atau tidak menjabat atau sebelum dia kena stroke. Ya. Ya, supaya berkah dia, dagingnya, tubuhnya itu supaya sehat. Karena apa yang kita masukkan kalau dia haram nggak akan sehat di tubuh. Pengaruh sekali. Lagi Bapak Ibu yang dengarkan, kalau punya saudara pejabat, sebelum dia pensiun, mumpung dia masih pejabat, ya, gunakan jabatannya itu meraih surga Allah, harumnya surga nanti. Jangan jabatan tambah cepat mengantarkan nauzubillah murka Allah, jangan sampai. Dari maksiat menuju taat ya Ustaz Bukhari ya Ustaz. Dari syirik menuju tauhid. Dari kasal, dari malas menuju menuju nasyat, giat, rajin. Ya kan? Dari bakhil menuju taqi, karim. Ya, sikap, hijrah sikap ya. Dan perlu banyak yang kita benahi memang. Kita benahi ya. Dari kadzib, hijrah dari suka ngibul, jadi suka ngibul ini 2 jam 3 jam Z menuju sidq. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya. Hijrah mental dan sikap itu zaman now. Anak-anak muda juga ya. Dari hijrah main DJ terus datang ya taklim ya dengan konten-konten Islami ya kan. Itu kan tahan itu Ustadz Bukhari berjam-jam, bahkan dapat berita saya mati gara-gara di depan di depan game agent Legend. Mobile Agent. Oh, mati dia 23 jam dia. Ya anak-anak muda yang dengar mungkin ya hijrahlah. Sayang sekali waktu begitu kan. Produktif mungkin buat konten yang Islami ya kan. Itu sekarang eranya begitu anak-anak muda. Kita ini sudah zaman ul juga, walaupun nggak ul banget lah kita. Rasa muda kita, ya kan? Satu tuyuh, hamasatus syabab,
semangatnya harus muda, harus itu. Jangan semangat tua kita, ya kan? Ya, jadi memang udah beda Ustaz Bukhari ya, generasi sekarang. Ya, kalau konteks zaman now untuk milenial ya, tadi yang suka legend-legend tadi ya, gunakan hijrah untuk konten-konten yang islami, meliput ustadz, menonton video-video yang lebih bermanfaat, biarkan buat film-film animasi islami itu juga banyak ya. Sekarang banyaklah programmer-programmer, konten-konten atau kreator yang bisa anak-anak muda lakukan yang bisa menyebarkan nilai manfaat dakwah, dan itu akan mendatangkan pahala terus mengalir. Bayangkan kalau generasi milenial yang disebar adalah konten-konten nauzubillah yang dosa, ya dosanya ngalir juga terus sebelum dia. Nah itu kalau juga tidak memungkinkan, walaupun al-hijratu ya man hajara manahallahu anhu wa rasuluh. Ya la hijrata ba'dal fath dalam hadis kan Ustaz ya. Ya, yang dinamakan hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang dan Rasulnya. La hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Ya, kalau kita baca dua hadis ini dalam penjelasan ulama, bisa juga kita ambil kesimpulan, ya memang hijrah secara makaniyah tempat itu tidak lagi relevan. Dimanapun pasti ada kekurangan maksiat. Tapi ya, kalau dia lebih dominan maksiat di tempat itu, kita menurut hemat kita ya harus antum tinggalkan, kita tinggalkan. Jangan bertahan di situ, habis kita. Bahasa Medannya boys, habis remek kita. Tinggal aja. Al-mar'u ala dini khalilih, kata Rasul. Seseorang itu tergantung teman dekat orang. Teman agama, teman dekatnya, lingkungannya. Al-jaru qabla dar. Tetangga, lingkungan sebelum rumah, ya. Kalau dia lingkungan jelek ngapain? Ya. Kalau Ustaz Bukhari lingkungannya baik semua itu ya, Masya Allah. Amin. Ya. Ustaz, ada pesan nggak nih Ustaz untuk generasi milenial yang baru-baru mulai hijrah ini Ustaz? Ya, satu pesannya langsung aja ya. Ya, betul Ustaz. Tetap semangat, gunakan umur untuk yang lebih baik, lebih bermanfaat. Ya, hijrah umur dari yang sia-sia menuju umur yang bermanfaat. Ya, nanti kalau sudah seperti kami juga ini 40-an, Ustaz Bukhari udah mau 40 kayaknya ya. Saya sudah 40 lebih dikit. Ya. Agak-agak menyesal juga kita. Udah mulai kerasa kan, kurang kekuatan, ya kan? Antum juga yang masih milenial gunakan itu, manfaatkan. Syababaka qabla harumik. Ya. Muda sebelum masa tua. Kalau sudah 50-an itu sudah terasa semua. Dan itu nikmat yang Allah berikan. Kekuatan itu berada selalu di tengah. Diapit dengan dua kelemahan. Lemah ketika kita anak-anak dan lemah ketika kita syaikhullah. Ketika ketua. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Dalam surat Ar-Rum ya. Allah yang menciptakan kalian dari masa lemah. Lemah ketika dalam bayi, dalam kandungan ibu, ketika janin, bayi, anak-anak. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah itu Allah jadikan kita kuat. Ya ini yang milenial ini. Dahsyat pikirannya, ingatannya, wah, semangatnya. Apa dalam lagu itu Ustaz Bukhari? Darah muda, ya kan? Ya kan? Wah, itu Roma itu, ya kan? Tapi jangan sampai di situ. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shibah. Setelah nanti kuat, generasi milenial terutama, Allah akan lemah lagi. Fase lemah yang kedua, itulah syaikhullah tua. Apa maknanya? Kata para ulama tafsir, kekuatan itu selalu berada di tengah-tengah. Nanti kita akan merasakan ini sinar matahari, ya, memberikan energi panas yang dahsyat ketika berada di tengah nanti, Ustaz Bukhari. Jam 12, jam 1. Tapi kalau sekarang pagi, oh enak. Lepas akan jadi penawar. Ketika corona dulu orang berjemur semua di depan rumah kan. Coba dia berjemur jam 12. Kalau nggak gosong itu. Ya, jadi pesan saya untuk milenial, gunakan ini fase kekuatan ini untuk benar-benar produktif, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Masyaallah. Fadhal Ustaz Abduh. Baik, mungkin tidak ada lagi ya tanya.
Maka kita cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil Allahumma bihamdik. alamin. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Irwan Syah atas waktu dan ilmunya yang sudah menyempatkan di pagi hari ini. Baik. Saya pembawa acara atau moderator, mohon undur diri apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Saya Ustaz Abdul, Ustaz Bukhari dan semua jamaah mohon maaf. Terima kasih banyak ini Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Insyaallah naltaqi ma'akum ba'din fil ard. Insyaallah nantadhirukum fil mahad insyaallah. Zurna fil mahad. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.